Salsabila dengan akhir NIM 1035. Saya Anggun Kaputri dengan akhir NIM 251097. Saya Muhammad Yilda Matadinata dengan NIM akhir 1201. Saya Nanda Faiza Walia dengan akhir NIM 1037. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi utama yang menyatukan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara. Sebagai bahasa resmi, bahasa persatuan, bahasa ilmu, dan bahasa resmi negara, kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat menjadi keterampilan penting bagi setiap warga negara. Nah, oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada kemampuan berbahasa secara umum, tetapi juga menekankan penguasaan bahasa dalam konteks ilmiah, akademik, dan formal. Proyek ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bahasa Indonesia. Untuk memperdalam pemahaman tersebut, kami juga melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mengetahui bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks formal dan ilmiah, serta untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan kesadaran para responden dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kebutuhan komunikatif pada berbagai konteks. Halo, boleh perkenalkan diri kamu? Nama saya Hima Mendalia dari Fakultas Ilmu Budaya angkatan tahun 2025. Jadi kami di sini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa alasan bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia? Menurut pengetahuan saya, kenapa bahasa Melayu itu digunakan sebagai serapan untuk bahasa Indonesia? Setahu saya itu karena nenek moyang bahasa Indonesia dulu awalnya Proto Melayu. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, dan negara-negara lain di sekitar Indonesia juga menggunakan bahasa Melayu. Jadi disepakati bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu, meskipun ada beberapa bahasa lain yang digunakan sebagai pilihan seperti itu. Tapi selain itu ada juga beberapa bahasa yang diserap menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Kali ini saya bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Jember selaku responden yang akan saya wawancarai. Perkenalkan, nama saya Aurelia Novirianti, salah satu mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas FISIP. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kan kita sering menggunakan bahasa Indonesia. Nah, menurut Anda, apakah bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu sudah termasuk baik dan benar? Kalau menurut saya, kalau dibilang baik ya baik. Namun nggak semua masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Karena kan kita tahu sendiri, kita itu memiliki banyak pulau, suku. Jadi terkadang mereka itu menggunakan bahasa Indonesia itu dicampur dengan bahasa daerahnya. Nah, ada juga yang dicampur menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak semua orang itu bisa dengan benar menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, saya di sini ingin mewawancari salah satu teman saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin, nama aku Zelza, aku dari Fakultas FISIP, aku prodi HI. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Dalam ranah apa saja bahasa Indonesia ragam ilmiah digunakan, dan bisakah Anda berikan contoh kegiatan yang memerlukan penggunaannya? Menurut saya itu bahasa Indonesia itu ragam ilmiah ya. Bisa digunakan dalam ranah akademik juga bisa, ilmiah juga bisa, untuk penyampaian informasi yang lebih jelas, formal, logis, itu yang sama dapat dipertanggungjawabkan juga. Contohnya tuh kayak kegiatannya tuh penulisan karya ilmiah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan responden saya. Saya Dewi Julianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda mengapa penting menulis dan berbicara dengan bahasa yang rapi, jelas, dan mudah dimengerti, serta memperhatikan hal-hal kecil seperti
pilihan kata, susunan kalimat, dan tanda baca, terutama saat membuat tulisan yang bersifat resmi atau ilmiah. Menurut saya ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman serta pesan yang disampaikan bisa akurat. Selain itu, pemilihan kata dan tanda baca mencerminkan profesionalitas kita. Hal ini dapat memahami isi tulisan dengan jelas. Saya di sini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Farid Hidayatullah dari Universitas Jember, dari Prodi Manajemen. Nah, menurut Anda nih, mengapa menulis karya ilmiah itu penting dalam dunia pendidikan? Nah, dan apa yang membuat Anda percaya bahwa sebuah tulisan benar dan bisa dipercaya komandannya? Menurut saya, menulis karya ilmiah itu sangat penting di dalam pendidikan karena selain kita mendapatkan hal-hal baru dari kita membaca jurnal dan lain sebagainya, karena menulis karya ilmiah itu harus sesuai sumber. Kalau tidak sesuai sumber maka harus dipertanyakan itu karya ilmiahnya benar atau tidak, seperti itu. Saya percaya dengan karya tulis ilmiah itu karena di dalam karya tulis ilmiah itu terdapat sumber-sumber yang harus dicantumkan. Jika itu tidak ada, maka itu harus dipertanyakan. Jika itu ada, berarti karya tulis ilmiah tersebut sudah pasti benar dan layak dibaca, seperti itu. Menurut saya. Di sini saya bersama narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Sebagai mahasiswa, kegiatan presentasi itu adalah hal yang umum bagi kita. Bahasa yang seperti apa yang sebaiknya digunakan agar materi yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh audiens? Saat presentasi, penggunaan bahasa komunikatif dapat membantu audiens mengikuti alur pembahasan. Penggunaan bahasa yang sederhana namun tetap jelas juga dapat membuat penjelasan lebih diterima oleh audiens. Selain itu, penjelasan yang runtut dengan intonasi yang jelas tanpa istilah berlebihan dapat membuat audiens memahami poin-poin penting atau inti dari materi yang disampaikan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif dan juga tujuan presentasi tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena sifatnya yang sederhana, mudah dipelajari, dan telah lama menjadi bahasa pemersatu di Nusantara. Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi cerminan kemampuan berkomunikasi yang efektif, terutama ketika digunakan untuk tujuan akademik maupun situasi formal. Nah, di sini Forman juga menekankan bahwa dalam ranah ilmiah, bahasa Indonesia ragam akademik harus digunakan agar penyampaian informasi menjadi jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan pilihan kata yang tepat, susunan kalimat yang runtut, serta pemakaian tanda baca yang benar menjadi aspek penting dalam menulis maupun berbicara secara formal. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan dalam dunia pendidikan, di mana penulisan karya ilmiah menjadi sarana untuk melatih berpikir kritis, menyampaikan gagasan secara sistematis, dan menentukan kemampuan akademik mahasiswa. Selain itu, kegiatan presentasi yang menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif, lugas, dan mudah dipahami oleh audiens. Bahasa yang jelas, tidak berbelit, serta disampaikan dengan struktur yang teratur merupakan kunci agar pesan dapat diterima secara efektif. Baik, penutup wawancara melalui wawancara ini dapat dipahami bahwa penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya diperlukan dalam kegiatan akademik, tetapi juga dalam komunikasi sehari-hari. Maka dari itu, meningkatkan kemampuan berbahasa agar mampu menyampaikan gagasan secara lebih tepat, sopan, dan bertanggung jawab perlu dilakukan. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat terus berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sekaligus sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, sekian saja pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.